Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya Siti Fadilah sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang saat pengakuan pendapatan dan juga prosedur pengakuan pendapatan. Saat pengakuan pendapatan, ini terdapat masalah teoritis pendapatan, yaitu apakah kaidah pengakuan, kapan kriteria pengakuan pendapatan dipenuhi, kemudian peristiwa dan kejadian apa yang menandai bahwa kriteria pengakuan telah dipenuhi. Namun sebelumnya kita akan mempelajari langkah-langkah pada saat pengakuan pendapatan. Langkah-langkah ini harus dipenuhi di mana pendapatan itu bisa diakui. Yang pertama, saat kontrak penjualan disepakati. Kemudian, kedua, selama proses produksi secara bertahap. Ketiga, saat produksi selesai. Keempat, saat penjualan. Dan yang terakhir, saat kas terkumpul. Yang pertama, saat kontrak penjualan disepakati. Hal itu dapat terjadi apabila perusahaan telah menandatangani kontrak penjualan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum mulai memproduksi barang. Pada titik ini, pendapatan sudah terrealisasi, tetapi belum terbentuk, karena hanya satu kriteria yang dipenuhi. Jelas, pendapatan tidak dapat diakui pada saat tersebut. Pengakuan harus menunggu sampai proses penghimpunan cukup selesai, yaitu di tahap penjualan. Sementara itu, pembayaran di muka harus diakui sebagai kewajiban sampai barang atau jasa diserahkan kepada pembeli. Pada umumnya, perlakuan semacam ini berlaku untuk perusahaan yang memproduksi barang konsumsi, dan jarak antara penandatanganan kontrak dan penyerahan barang cukup pendek, yaitu kurang lebih dari 1 tahun. Adapun kegiatan internal sebagai pemicu dan bukti pengakuan pendapatan pada saat kontrak penjualan, yaitu penandatanganan kontrak atau penerimaan uang muka sebagai kegiatan produksi atau internal yang belum terjadi. Kemudian kegiatan pemicu dan bukti pengakuan, yaitu adanya pendapatan belum diakui, surat kontrak dan penerimaan bukti setor bank sebagai dasar pencatatan uang muka. Kemudian yang kedua, selama proses produksi secara bertahap. Dalam industri tertentu, pembuatan produk memerlukan waktu yang cukup lama. Misalnya dalam industri konstruksi bangunan seperti jembatan, jalan raya, dan bendungan, serta dalam industri konstruksi alat berat seperti lokomotif, kapal, dan pabrik. Biasanya produk semacam itu diperlakukan sebagai proyek dan dilakukan atas dasar kontrak sehingga pendapatan lebih terrealisasi untuk seluruh periode kontrak, tetapi mungkin belum cukup pada akhir tiap periode akuntansi. Adapun kegiatan internal sebagai pemicu dan bukti pengakuan pendapatan selama proses produksi secara bertahap, yaitu penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, pembayaran biaya administrasi dan pemasaran, penagihan, serta penyesuaian akhir tahun. Kemudian kegiatan pemicu dan bukti pengakuan, penyiapan dan pengiriman surat penagihan, penyesuaian akhir tahun atas dasar catatan akumulasi kos. Kemudian yang ketiga, saat produksi selesai. Ketika sudah ada kontrak penjualan sebelumnya, tidak ada masalah dengan pengakuan pada saat produksi selesai, karena pendapatan sudah realisasi dan pada saat produk selesai pendapatan secara substansial sudah terbentuk. Pengakuan pendapatan atas dasar produk selesai dapat dianggap layak untuk industri ekstraktif, pertambangan seperti pertanian. Adapun kegiatan internal sebagai pemicu dan bukti pengakuan pendapatan pada saat produksi selesai, yaitu pemindahan barang jadi dari pabrik ke gudang dan penyesuaian akhir tahun. Kemudian kegiatan pemicu dan bukti pengakuan, belum adanya kontrak, yaitu
A. Penyerahan barang ke bagian gudang disertai nota penerimaan, atau B. Penyesuaian akhir tahun. Syarat cukup pasti terrealisasi harus dipenuhi. Sudah ada kontrak, penyerahan barang ke bagian gudang disertai nota penerimaan dan surat kontrak atau order pembelian. Kemudian yang keempat, saat penjualan. Pengakuan ini merupakan dasar yang paling umum karena pada saat penjualan, kriteria penghimpunan dan realisasi telah dipenuhi. Proses pembentukan pendapatan dapat dikatakan secara substansial karena kos dalam tahap PT dan TB biasanya tidak cukup material dibanding kos tahap produksi AP. Adapun kegiatan internal sebagai pemicu dan bukti pengakuan pendapatan pada saat penjualan yaitu penerimaan order pembelian, penerimaan uang muka, pengiriman barang langsung atau melalui ekspedisi, penyiapan atau pengiriman faktur penjualan, penerimaan nota terima barang dari pembeli. Kemudian, kegiatan pemicu dan bukti pengakuan, yaitu pengiriman barang disertai pengiriman faktur sesuai syarat FOB shipping atau FOB destination. Penerimaan nota terima barang didukung faktur dan order pembelian atau penjualan. Kemudian yang terakhir, yaitu pada saat kas terkumpul. Pengakuan pendapatan pada saat kas terkumpul sebenarnya merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan asas kas atau kas basic sebagai penyimpangan dari standar pengakuan seluruh pendapatan pada saat penjualan. Penerapan dasar kas paling banyak dijumpai dalam perusahaan jasa dan perusahaan yang melakukan penjualan secara angsuran. Berbeda dengan pengakuan pada saat kontrak yang barangnya belum diserahkan. Pengakuan dasar kas digunakan untuk transaksi penjualan yang barang atau jasanya telah diserahkan atau dilaksanakan, tetapi kasnya baru akan diterima secara berkala dalam waktu yang cukup panjang. Adapun kegiatan internal sebagai pemicu dan bukti pengakuan pendapatan pada saat kas terkumpul yaitu pengiriman surat tagihan angsuran, penerimaan kas atau alat pembayaran lain, dan penyesuaian akhir tahun. Adapun kegiatan pemicu dan bukti pengakuan yaitu penerimaan kas didukung nota pembayaran, penyesuaian akhir tahun atas dasar catatan kas yang terkumpul sampai akhir periode. Kemudian, prosedur pengakuan pendapatan. Kebijakan akuntansi perusahaan harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal apa yang dapat digunakan sebagai pemicu pencatatan ke dalam sistem akuntansi. Nah, ketentuan tentang hal tersebut dituangkan dalam buku pedoman akuntansi. Di sini kita akan membahas tentang pedoman umum pengakuan pendapatan. Menurut FASB meringkas pedoman umum ini dalam SAFEC nomor 5 paragraf 84 sebagai berikut. Yang pertama, kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya dipenuhi pada saat produk atau barang dagangan diserahkan atau jasa diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, pendapatan dari kegiatan produksi dan pemasaran, serta untung dan rugi dari penjualan aset lainnya, pada umumnya diakui pada saat penjualan, dalam arti pertukaran atau pengiriman barang. Kemudian yang kedua, kalau kontrak penjualan atau penerimaan kas atau keduanya mendahului produksi dan pengiriman seperti dalam kasus berlangganan majalah dengan pembayaran di muka, maka pendapatan dapat diakui pada saat terhak atau pengiriman. Kemudian yang ketiga, kalau produk dikontrak sebelum diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode persentase penyelesaian pada saat sudah terbentuk asalkan taksiran yang layak atas hasil pada saat penyelesaian dan taksiran kemajuan produksi dapat diukur dengan cukup andal. Kemudian yang keempat,
Kalau jasa diberikan atau hak untuk menggunakan aset berlangsung secara terus-menerus selama satu periode, misalnya bunga atau sewa, dengan kontrak harga yang pasti, pendapatan dapat diakui bersamaan dengan berjalannya waktu. Kemudian yang kelima, kalau produk atau aset lain dapat segera terrealisasi karena produk yang dijual dengan harga yang cukup pasti tanpa biaya tambahan yang berarti, misalnya produk pertanian tertentu, logam mulia, dan surat-surat berharga. Pendapatan dan beberapa untung atau rugi dapat diakui pada saat selesainya produksi atau pada saat harga aset tersebut berubah. Kemudian yang keenam, kalau produk, jasa, atau aset lain ditukarkan dengan aset non-moneter yang tidak segera dapat dikonversi menjadi kas, pendapatan, atau untung. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulannya yaitu pengakuan pada saat kontrak atas dasar kemajuan produksi, pada saat produksi selesai, dan pada saat kas terkumpul merupakan penyimpangan dari pengakuan standar atas dasar penjualan. Pada saat kontrak, pendapatan tidak dapat diakui karena belum terjadi pembentukan pendapatan. Dengan konsep homogenitas, kos serta upaya dan hasil, pendapatan dapat diakui atas dasar tingkat selesainya produksi. Bila periode dipertahankan sebagai takaran pengukuran laba, maka pengakuan semacam ini mungkin tidak perlu dilakukan bila mana takaran pengukur laba adalah order atau kontrak pekerjaan. Pendapatan dapat diakui pada saat produk selesai bila mana syarat cukup pasti terrealisasi dan dipenuhi. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih.